Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok wawancara kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ridatul Rahma, Desi Cahyani, Arsifara Putri Anggraini, Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar untuk mempertanyakan tentang apa itu penyakit HIV. Apakah HIV dapat ditularkan melalui darah? Kalau HIV ya, penyakit HIV itu adalah penyakit yang menyerang manusia, yang menyerang sistem kekebalan, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan penyakit infeksi yang masuk. Jadi HIV itu sendiri adalah seperti itu definisinya. Kalau seseorang itu sudah mempunyai virus HIV di dalamnya, kalau dia kena infeksi kan mudah ya, misalkan yang mudah terkena itu biasanya organ dari manusia yang menjadi pertahanan langsung dari luar. Contohnya lewat kulit, kan kulit itu pertahanan dari luar ya, ada debu, nempel ya. Terus sistem pernapasan, kan kita menghirup udara, jadi itu sistem pernapasan yang awal masuk ke tubuh ya. Terus lewat apa? Mulut, makan makanan. Ya dipahami, kalau seseorang itu sudah punya virus HIV, terus dia ditambah dengan penyakit yang lain, misalnya penyakit jamur di mulut, atau penyakit herpes zoster di kulit, penyakit diare, atau TB paru, maka orang tersebut dikatakan HIV/AIDS. Terus lewat darah, iya. Kalau HIV itu memang penularannya lewat mana saja? Lewat darah. Jadi seorang berciuman tidak memberikan dampak tertular HIV tidak. Berarti kalau lewat darah, lewat cairan tubuh manusia kayak lap muda juga tidak. Jadi lewat darah. Makanya kalau ibu hamil, kalau sudah kena HIV, itu harus segera mendapatkan pengobatan biar tidak menular kepada bayinya. Lalu apa perbedaan antara organ sama HIV? Apa? ODH. ODA itu orang dengan AIDS, orang dengan penyakit AIDS, HIV/AIDS gitu. Sampai perbedaannya sampai apa? HIV. Kalau HIV itu kan nama penyakitnya, kalau ODA itu nama orangnya yang menderita HIV tadi. Karena apa? Kalau misalkan kita itu orang itu dengan HIV itu bilangnya kan kayak dengar orang itu kan kayak gimana ya, mendiskriminasi orang. Jadi kita punya istilah sendiri ODA, tapi ODA saiki ya wis terlaling tinggi ya, jadi apa doain. Jadi ya terhadap penderita HIV itu kita ya jangan mengucilkan, karena kita sudah tahu kan cara penularannya. Misalkan kamu kena HIV, masa saya juga tetap boleh sih mendekat, kenapa tidak? Selama itu tidak tertukar dengan darah. Walaupun dia itu misalkan transfusi darah, kena suntikan, kita harus pakai APD yang baik untuk pencegahan supaya tidak ikut tertular. Jadi lewat darah itu bisa terjadi, kalian yang sudah besar-besar ya, sudah waktunya mengerti supaya kalian, ayo siapa yang pengen tahu maju, ojo ning joreng kono tok, kok gak ning omong iki. Ya. Jadi orang bertanya itu harus benar-benar diperhatikan ya, biar ini ilmu soalnya. Ya. Jadi artinya penularan lewat darah itu lewat hubungan kelamin. Ya.
Risek, seks bebas. Lewat apa lagi? Lewat suntikan, ya. Lewat alat cukur, silet. Ya, ini udah itu. Apalagi kira-kira yang bukan lewat transfusi darah. Apakah obatnya sudah ditemukan, obat HIV? Untuk sementara ini obat yang ditemukan ada, tapi tidak bisa seseorang itu sembuh total dari penyakit tersebut, penyakit HIV tersebut. Itu namanya antivirus ARV ya, banyak sekali yang bisa bilang itu ARV namanya, itu jenisnya banyak sekali ya. Terus untuk saat ini lagi diadakan penelitian yang katanya ini ya, kasus yang ada nanti kemungkinan besar ada 10 kali suntikan yang bisa dilakukan kepada penderita HIV, yang semoga saja penelitian ini berhasil cemerlang sehingga bisa sembuh total. Yang jelas kalian para remaja itu jangan menunggu karena ada obat sehingga seenaknya saja ya. Kalian harus bisa turut memberikan arahan, juga memberikan pencegahan, bukan kalian mengarahkan tapi melakukan presek. Misalnya kalau sudah besar besok ya, saat ini juga masih banyak kok anak SMP hamil gitu banyak. Nah itu namanya presek, karena apa? Dia belum menikah sudah hamil, jadi tidak boleh. Cilik itu ya ada pacaran ya rek ya. Kamu kan tahu kalau sudah dewasa udah main hubungan kelamin itu bisa menyebabkan kehamilan. Perlukah penggunaan APD jika mengunjungi pasien HIV? Mengunjungi pasien HIV dalam rangka apa ini kamu ke sana? Misalnya kamu mengunjungi seorang teman, kamu sendiri, seorang teman dengan HIV, kan sekedar omong-omongan, nggak perlu. Kecuali dia punya penyakit TBC, jadi si penderitanya yang harus pakai masker. Kalau saya sebagai petugas kesehatan, misalkan karena mengobati, memasang infus, ya harus pakai APD lengkap, ya pakai baju, pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau kalian hanya menyambang, maksudnya memberikan semangat supaya seorang itu mempunyai semangat, karena sembuh itu bukan hanya karena obat, tapi semangat dalam jiwa yang besar itu bisa mempercepat penyembuhan. Bisa dipahami ya? Mengunjunginya tujuannya untuk apa dulu? Kalau petugas kesehatan yang mengunjungi karena di situ dia akan menyuntikkan obat atau melakukan sesuatu yang harus pegang suntikannya harus pakai. Cuma hanya mau HIV kalian rokok kayak wong kena anu iko apa jenenge penyakit sing iki corona iki kan ya. Kasihan menyinggung perasaan. Apakah orang yang terinfeksi HIV pasti akan langsung meninggal? Oh ya tidak dong. Nyawa hewan paling jadi sing kuwasa. Ada yang ada yang sampai kurus, sampai kayak itu memperkirakan itu meninggal. Tapi setelah kita obati, kita rawat ya di puskesmas, sekarang orangnya gemuk seperti orang sehat. Sehat nggak menyangka kita itu bahwa dia punya HIV. Demikian juga orang sehat datang ke puskesmas sehat, mau periksa hamil, tak cek ternyata positif. Mungkin karena tekanan jiwanya, ketakutan gitu loh. Ya itu tadi loh katanya nggak ada obatnya tadi, sehingga dia kayak putus asa, semangat nggak ada, cepat mati gitu. Jadi tidak harus orang HIV pasti meninggal, bukan, karena ada obatnya ARV. Jadi ARV itu gunanya di dalam tubuh, hubungannya sampai virus tadi apa sih? Menekan jumlah virus. Jadi virus ini pateni, tapi tidak bisa semuanya terbasmi gitu. Karena di situ ada istilahnya itu virus HIV ini pandai sekali bersembunyi gitu.
di dalam sel. Kamu nanti kalau sekolah pengen tahu kenapa sih HIV itu sulit dibasmi gitu, karena virusnya itu misalnya kayak dalam sel, bagian-bagian dari sel itu ada bagian sel itu istilahnya, misalkan kita punya kampung kayak di pinggiran ini itu ada masjid ya. Virusnya itu punya di masjid. Kalau tahapan kita kan masjid itu nggak mungkin kan digunakan untuk seseorang berbuat maksiat sehingga obat tidak bisa mencapai ke sana. Makanya sekarang lagi diadakan penyelidikan apa penelitian masalah obat tadi juga bisa sampai menembus ke masjid-masjidnya yang juga sudah ditumpasi semua gitu. Jadi kayak penjahat masuk ke dalam masjid. Seorang muslim mau menyerang di dalam masjid kan punya etika, nggak boleh bertengkar gitu. Tadi pertanyaanmu bagaimana? Pasti mati ya tadi ya? Enggak, cuma nanti ARP itu ditekan gitu ya, ditekan sampai CD4, namanya CD4 itu pemeriksaan berapa sih kadar dari kekebalan tubuh terhadap virus tersebut gitu. Ada nanti harga normalnya itu antara 500 sampai 1.500 ya. Jadi seorang itu bisa hamil atau bisa tidak menularkan penyakit kalau CD4-nya sudah normal. Ya, pemeriksaan CD4 namanya ya. C, D, 4, CD4, berapa ada nilai normalnya. Kalian kalau pengen tahu itu dia perawat lab lebih analis gitu biar anda ya semakin supaya wawancaramu ini pada prinsipnya jangan dijadikan hanya karena tugas dari sekolah, tapi minimal motivasi untukmu itu mencari ilmu. Wah ada kok yang tergelitik gitu lah hatinya, aku pengen mempunyai kepandaian supaya aku bisa mampu mempunyai ilmu yang seperti itu. Siapa tahu kalian ini setelah ada jadi dokter akan bisa menggunakan obat pembunuh HIV supaya gak ono wong mati-mati HIV benar gitu loh ya. Terus bagaimana pencegahan HIV? Pencegahan HIV itu otomatis sesuai dengan cara penularannya ya tadi ya. Seseorang itu bisa tertular dan bisa tercegah asalkan jangan melakukan hal yang bisa menyebabkan kan gitu ya. Tidak boleh melakukan pre-seks ya. Terobosan ini dari pemerintah, misalkan mau menikah harus periksa HIV. Kalau ada HIV kita obati, kita tekan CD4-nya sampai normal baru bisa hamil, sehingga tidak menularkan pada pasangan yang lainnya, maksudnya sama istrinya gitu ya. Berarti apa mau tidak boleh pre-seks? Ya ojo awak muli pacaran kayak gitu lah. Enggak kan saya tahu kemarin. Maaf ya, nah SMP yang hamil, dihamili temannya pada SMP ini. Tidak boleh, jangan dilakukan. Kalian bukan sudah besar, sudah mengaji, jadi jangan sampai terjadi hal gitu ya. Iya. Kalau cukur rambut untuk laki-laki, kores itu siletnya harus berhenti. Untuk bukannya orang lain kita pakai lagi. Kan kita nggak tahu orang lain tersebut punya nggak penyakit HIV. Karena yang lewat yang darah itu juga hepatitis B juga di situ. Ya. Hepatitis B itu malah nggak ada obatnya kayak sekarang. Sama seperti HIV itu. Cuma HIV ada sih untuk menekan kumannya tadi, virusnya, supaya CD4 normal jadi tidak menular. Ya. Terus yang berikutnya narkoba, suntikan narkoba ya. Kalau nyontek itu tidak boleh ganti-ganti jarum, maksudnya enggak jarumnya hanya satu aja, misalnya kamu suntik itu misalkan satu jarum nggak boleh. Jadi satu orang langsung buang disposable ya. Terus berikutnya suntik UWS, itu transfusi darah. Lewat transfusi darah ini orang yang donor itu ternyata punya HIV. Ya, di darahnya tadi digunakan orang lain. Tapi sekarang PMI sudah menerapkan pemeriksaan HIV terhadap orang-orang yang mau donor darah. Ya, dicek. Makanya hati-hati untuk sampai di loro anggaran transfusi.
Ada yang ditanyakan lagi mungkin punya penjelasan lagi. Apa perbedaan HIV dan AIDS? Kalau penderita mau wes sudah dibuktikan panjang lebar tadi ya wes tak ulas lagi ya. Kalau HIV itu murni seseorang itu terdapat kuman HIV di dalam tubuh, yaitu kuman virus HIV dalam tubuh, tapi tidak menyebabkan dia itu komplikasi penyakit lain. Ya. Jadi sifatnya dia itu terlihat sehat tapi karier. Gitu. Karier itu membawa penyakit, gitu. Tahu nggak? Paham? Kalau AIDS itu orang yang menderita HIV tapi sudah ada komplikasi ke organ lain. Mari punya HIV terus kena TBC. Nah, tadi punya HIV tapi punya herpes. Sakit HIV tapi dia diare itu AIDS ya. Jadi itu namanya. Jadi kalau dia murni penyakit HIV tapi tidak mempunyai komplikasi ke badan organ yang lain, dia namanya penderita HIV. Kalau HIV AIDS berarti dia mempunyai virus HIV, juga organ yang lain sudah terserang gitu loh. Pertahanan pertama dari tubuhnya sudah yang terserang. Bisa dimasukin. Beda kan sama orang TBC tapi non HIV itu ada memang. Gitu. Terus ada orang diare tapi non HIV kan banyak gitu. Tapi kalau ini dia HIV punya penyakit diare, dia HIV punya TBC. Dia HIV tapi punya herpes kulit di genitalia sini. Sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih atas pengetahuan penyakit tentang HIV dan AIDS. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa. Ya, semoga apa yang diberikan Sang Suci tadi sebagai ulama bisa memberikan acuan kepada kalian semua untuk menjadi anak yang soleh soleha yang punya cita-cita yang tinggi ya. Amin. Ojo masih jare bapakku pegawainya ngene yo, gak ono biaya yo, jangan putus dari situ. Kamu harus punya niat dalam tubuh dia hati. Kok aku pengen maju pengen begini loh. Terus nggak usah ikut-ikutan sama teman-temannya yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan aturan-aturan negara, ya. Tidak sesuai dengan aturan-aturan adat istiadat yang kita punya di sini. Ya, bisa mabuk-mabukan, melok-melok rek. Ya, misalnya bajune jelar-jelar sampai pahane ketok yang tidak pantas. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan syariat agama ya, jangan untuk cewek-cewek ya. Ya aja dilakukan, ya. Ya. Jadi kita untuk dari hal-hal supaya tidak terjadi HIV ini, langkah awal yang enteng itu sebenarnya di situ. Gitu loh. Soalnya yang punya anak remaja kalau sudah mau menginjak dewasa gini, nafsu ingin aku seperti artis yang itu tuh, aku ingin seperti artis yang seperti itu, kita gaya trendy sekali, jangan diikuti. Ya, Ya. dan pesannya di sini itu jadilah anak yang berguna, berguna bagi sesama, bagi negara, bagi desa ini bisa. Ya, Ya. mari ikut-ikutan sama yang melakukan hal baik. Kalau tidak mampu mengingatkan, diam saja. Sudah itu saja. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah yang tidak penting. Nah, Ya, silakan dipandang. Ya. Ya. Terima Makasih kasih. ya, Bu.